Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari syarah kitab Tauhid, bab yang ke-61, yaitu bab ma jaa fi kathratil halifi. Bab yang menjelaskan tentang banyaknya bersumpah. Dalam bab ini disebutkan firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-89. Allah SWT berfirman ya, di akhir-akhir ayat, yaitu wahfadhu aymanakum. Artinya peliharalah, jagalah sumpah-sumpah kalian. Ini ayat yang pertama, atau ini ayat yang menjadi dasar dari bab ini, yaitu Allah SWT mengatakan wahfadhu aymanakum, yaitu peliharalah, jagalah sumpah-sumpah kalian. Apa yang dimaksud dengan menjaga sumpah atau aiman atau yamin atau disebut juga al-halif? Artinya ada beberapa penafsiran. Yang pertama, maksud dari wahfadhu aimanakum yaitu peliharalah sumpah-sumpah kalian, artinya adalah untuk tidak sering atau banyak bersumpah. Maka dilarang seorang terlalu banyak bersumpah, ya tentunya bersumpah dengan nama Allah. Karena tentunya seorang mukmin ketika bersumpah ya dengan nama Allah SWT. Kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka bisa jatuh kepada kesyirikan, dan itu syirik kecil. Dan sudah disebutkan dalam bab sebelum-sebelumnya ya, dalam pembahasan kitab Tauhid ini. Maka makna dari wahfadhu aimanakum yaitu jangan banyak bersumpah, terlalu banyak bersumpah ya dengan nama Allah. Karena seorang yang biasanya banyak bersumpah menunjukkan bahwasanya dia kurang memperhatikan atau kurang mengagungkan Allah SWT. Karena sedikit-sedikit dia bersumpah dengan nama Allah, maka seolah-olah tidak ada di dalam dirinya pengagungan terhadap Allah SWT. Kemudian makna yang kedua, wahfadhu aimanakum, artinya kalau seorang misalnya sudah terlanjur bersumpah, maka hendaknya dia menjaga sumpahnya agar tidak dia langgar. Maka makna wahfadhu aimanakum, peliharalah sumpah Anda, artinya jangan melanggar sumpah. Tentunya ini selama sumpah tersebut tidak dalam keburukan. Maka seorang kalau dia bersumpah dalam keburukan, maka tidak boleh dia menepatinya. Maka dia harus melanggar sumpahnya, membatalkan sumpahnya, kemudian membayar kafarah. Maka seorang yang ketika dia bersumpah dalam hal yang mubah atau dalam kebaikan,
maka dia tidak boleh melanggar sumpahnya. Ya, kecuali tadi kalau seandainya seorang bersumpah dalam hal keburukan, misalnya dia mengatakan demi Allah saya tidak akan berbicara dengan si fulan selamanya. Padahal si fulan ini seorang muslim, seorang mukmin, maka ini tidak boleh memutuskan hubungan silaturahim. Ini dosa besar. Maka dia harus melanggar sumpahnya, membatalkan sumpahnya dengan membayar kafarah. Tapi kalau sumpah dalam hal yang mubah atau dalam hal kebaikan, maka ini ya dibolehkan. Dan kalau dia sudah terlanjur bersumpah, tidak boleh dia melanggarnya. Kemudian makna yang ketiga dari menjaga sumpah adalah yaitu ketika seorang terlanjur melanggar sumpahnya, baik itu sumpah yang baik ataupun sumpah yang buruk, maka dia harus membayar kafarah. Ini termasuk makna dari wahfadhu aimanukum, bayar kafarahnya. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 89 ini kafarah. Allah katakan fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Allah SWT mengatakan bahwasanya kafarah sumpah yaitu seorang kalau dia melanggar sumpahnya, dia memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa dia makan, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan budak, atau kalau dia tidak mampu semua itu berpuasa 3 hari. Ini kafarah sumpah. Maka wahfadhu aimanakum, seorang yang kalau dia sudah terlanjur melanggar sumpahnya, dia harus membayar kafarah. Ini makna dari wahfadhu aimanakum. Kemudian juga disebutkan makna dari wahfadhu aimanakum adalah seorang tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Ya, tidak boleh seorang bersumpah dengan nama selain Allah. Termasuk bersumpah dengan nama Nabi pun tidak dibolehkan. Yang dibolehkan hanya bersumpah dengan nama Allah SWT, dengan mengatakan demi Allah, atau wallahi, tallahi, billahi dalam bahasa Arab. Maka tidak boleh seorang bersumpah dengan selain Allah. Dan kalau seorang bersumpah dengan nama selain Allah, maka termasuk syirik kecil, ya. Dan juga hendaknya bersumpah dan juga makna dari wahfadhu aimanakum yaitu agar dia bersumpah dengan Allah, ya, atau jangan dia sampai bersumpah atas nama Allah dengan dusta. Dia bersumpah tapi dusta, ya, dia bersumpah atas nama Allah tapi dia berdusta atas itu. Maka ini termasuk makna dari wahfadhu aimanakum, artinya jangan seorang dia bersumpah dengan nama Allah kemudian dia berdusta atas hal tersebut. Maka ini makna dari wahfadhu aimanakum. Kemudian di sini disebutkan beberapa hadis. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-kasbi. Akhrajah. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda al-halif, ya, al-halif atau al-halfu boleh ya dibaca dua-duanya, al-halfu atau al-halifu, al-halifu ya bersumpah, manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil-kasbi. Al-halif artinya ya sumpah itu ya akan membuat atau melariskan, bahasa kita. Manfaqah artinya tarwijul sil'ah, artinya sumpah itu biasanya akan melariskan barang dagangan. Dalam artian seorang kalau dia bersumpah, orang percaya sama dia. Oh, ini saya beli sekian demi Allah, kata dia. Bisa itu membuat laris dagangan. Ya, tapi apa kata Nabi SAW? Mamhaqatun lil kasbi. Tapi dia bisa menghancurkan usaha seorang karena sering banyak bersumpah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di sini Nabi SAW memberikan
warning, peringatan. Al-halifu, ya, Anda ketika banyak bersumpah, ya, seorang pedagang misalnya di sini sering bersumpah dia dengan mengatakan demi Allah ini barangnya bagus padahal jelek, ini berdusta. Ini harganya sekian, misalnya harganya modalnya misalnya 50 padahal kurang dari itu dan seterusnya. Mungkin dagangannya laris, manis, lancar dan sebagainya, tapi itu bisa menghancurkan dari usaha dia. Dan nanti akan disebutkan bahwasanya akan menghancurkan keberkahan dari rezeki seorang. Maka berhati-hati ya seorang pedagang untuk tidak main-main bersumpah, untuk tidak sering bersumpah, apalagi kalau dia bersumpah dengan nama Allah kemudian dia berdusta demi mencapai keuntungan dunia. Maka ini akan menghancurkan usaha dia. Mungkin pembeli tidak tahu, mungkin dia bisa mengicu ya, pembeli 2-3 kali sebenarnya, tapi Allah SWT mengetahui. Maka ini yang perlu dipahami dengan sebaik-baiknya. Maka ini peringatan dari Nabi SAW. Kemudian hadis selanjutnya yang dibawakan di sini dari Salman radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Yaitu ada 3 orang kata Nabi, 3 macam orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, usyaimitun zanin wa ailun mustakbirun wa rajulun ja'alallaha bid'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi illa biyaminihi, rawahu Tabrani wa bisanadin sahih. Hadis ini dari Salman radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ada 3 macam orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, yang tidak disucikan dari dosanya, dan bagi mereka azab yang pedih nanti di hari kiamat. Yang pertama, usyaimitun zanin. Usyaimitun zanin artinya para ulama menjelaskan adalah orang yang dia sudah beruban atau sudah tua kemudian dia berzina. Kemudian yang kedua, ailun mustakbir, yaitu orang yang miskin dan dia sombong. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Dia tidak membeli kecuali dengan bersumpah dan tidak menjual kecuali dengan bersumpah dengan nama Allah SWT. Hadis ini sahih. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan atau memberikan warning yang sangat keras dan tegas, bahwasanya akan ada orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah. Dan hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwasanya Allah SWT berbicara. Dalam hadis ini disebutkan Allah tidak mengajak bicara 3 macam orang. Berarti Allah SWT berbicara, dan ini adalah sifatul kalam, bahwasanya Allah SWT yatakallam bima syaa' mata syaa'. Bahwasanya Allah SWT berbicara kepada siapa saja dan dengan cara Allah sendiri, ya, kapan saja menurut Allah SWT. Dan sifat kalam yang adalah ya, sifat yang ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah ya, terhadap Allah SWT, di mana Allah SWT berbicara sesuai dengan kebesarannya, tidak seperti manusia. Maka kemudian juga dalam hadis ini disebutkan, ya, ini menunjukkan hadis ini menunjukkan bahwasanya 3 macam ini, 3 macam orang atau 3 macam sifat ini merupakan dosa besar. Karena disebutkan tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan, berarti tidak diampuni dosanya, tidak disucikan oleh Allah, bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Yaitu yang pertama, orang yang sudah tua kemudian dia berzina. Ini menunjukkan bahwasanya orang ini tidak lagi memiliki kepedulian kepada akhirat. Dia sudah tua, maka mestinya sudah dekat ke akhirat, tapi masih dia memikirkan dunia. Itu pun
dia masih menempuh jalan yang haram. Kalau seorang dia menikah, tentunya tidak ada masalah, walaupun dia sudah tua kemudian dia menikah tidak ada masalah. Tapi ini adalah seorang yang sudah tua kemudian dia mencari jalan yang salah, padahal mestinya dia sudah memikirkan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, orang miskin yang dia sombong. Orang miskin yang dia tidak memiliki apa-apa, baik itu miskin harta ataupun miskin ilmu. Ya, miskin harta tidak memiliki apa-apa, dia sombong. Atau miskin ilmu. Dan ini mungkin boleh kita lihat banyak di zaman sekarang ini. Miskin ilmu tapi dia sombong, menganggap dirinya hebat, berbicara tentang agama tanpa ilmu dan sebagainya. Ini miskin juga, sombong, tidak tahu bahwasanya dia tidak mengetahui. Maka ini ya berbahaya. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan bab kita, yaitu orang yang dia menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Artinya dia selalu bersumpah dalam setiap muamalah dia, jual belinya selalu memakai nama Allah. Demi Allah, ini saya beli sekian. Demi Allah saya jual sekian. Terus begitu. Demi Allah terus. Dia ini menjadikan Allah barang dagangan, artinya sebagai pelaris. Kenapa dia bersumpah? Supaya orang percaya sama dia. Dan ini termasuk dosa besar. Kemudian hadis selanjutnya yang dibawakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ummati qarni thumma alladhina yalunahum qala Imran fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw thalathan thumma inna ba'dakum qaumun yashhadun wa la yustashhadun wa yakhunun wa la yu'tamanun wa yanzurun wa la yufun wa yadhharu fihim as-siman. Kata Nabi SAW, sebaik-baik umatku adalah masaku, kata Nabi SAW. Kemudian masa setelah mereka, kemudian setelah mereka. Kemudian Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saya tidak tahu atau tidak ingat apakah Nabi SAW menyebutkan setelah masanya itu 2 kali atau 3 kali. Kemudian kata beliau, Rasulullah SAW mengatakan, kemudian datang setelah kalian nantinya kaum yang mereka bersaksi padahal mereka tidak dimintakan persaksian mereka. Kemudian mereka berkhianat dan mereka tidak bisa dipercaya. Dan mereka bernazar, kemudian mereka tidak menepati nazar mereka. Kemudian tampak pada mereka tanda-tanda kegemukan. Ya. Maka ini dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW, sebaik-baik umat, ya, kata Nabi SAW, sebaik-baik umat adalah masaku. Ya, sebaik-baik umat adalah masaku, berarti masa para sahabat. Kemudian masa setelah mereka. Setelah mereka maksudnya siapa? Masa tabi'in. Kemudian masa setelah mereka, kata Nabi, yaitu tabi'u at-tabi'in. Kemudian Imran mengatakan, saya lupa, saya tidak tahu apakah Nabi menyebutkan 2 atau 3 setelah masa beliau. Maka yang disebutkan banyak riwayat adalah 2, yaitu setelah masa beliau, yaitu masa tabi'in, kemudian tabi'u at-tabi'in. Kemudian kata Nabi SAW, datang setelah kalian nanti kaum. Nabi menyebutkan beberapa macam orang yang akan datang setelah Al-Qurun Al-Mufaddalah, artinya setelah masa yang diutamakan, yaitu masa yang keemasan dalam Islam, yaitu masa sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yaitu yang pertama adalah orang-orang yang mereka bersaksi padahal mereka tidak diminta persaksian mereka. Ini adalah orang-orang yang mereka bersaksi
terhadap suatu hal, sedangkan mereka tidak dimintakan persaksian atas mereka. Maksud dari kalimat ini adalah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menganggap mudah persaksian. Atau maksud dari hadis ini juga adalah orang-orang yang mereka bersaksi tapi tanpa memperhatikan kebenaran dari persaksian mereka, sehingga mereka bersaksi, saya menyaksikan ini atau saya melihat ini dan seterusnya, tanpa dia melihat ini benar atau tidak, tanpa dia mempertimbangkan benar atau tidak. Maka dia bersaksi, memberitakan suatu hal yang mungkin baru dia dengar dan sebagainya tanpa dia lihat terlebih dahulu. Padahal dia tidak diminta persaksian, tidak diminta kepada dia berita apakah kamu melihat ini atau tidak, tapi dia segera, padahal yang dia sampaikan tidak benar. Maka ini wallahu alam termasuk di zaman kita perlu menjadi perhatian bagi kita, bahwasanya orang-orang banyak yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Kemudian wa yakhunun wa la yu'tamanun. Mereka adalah yakhunun, yaitu mereka berkhianat. Ini adalah sifat yang tercela. Dan maka di sini disebutkan yakhunun wa la yu'tamanun, yaitu mereka berkhianat dan mereka tidak bisa dipercaya. Artinya mereka memang orang yang tidak bisa dipercaya. Memang tabiat mereka adalah berkhianat. Dan ini salah satu ciri orang munafik. Ini mereka tidak bisa dipercaya. Maka kita bisa lihat di zaman kita sekarang sulit mencari orang yang bisa dipercaya. Yakhunun wala yu'tamanun. Kemudian yanzurun wala yufun. Mereka bernazar, banyak bernazar. Termasuk nazar di sini adalah sumpah. Bersumpah atau bernazar, sering bernazar atau sering bersumpah. Maka tapi dia tidak tepati. Ini termasuk ciri-ciri orang yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yadhharu fihim as-siman, artinya kebanyakan atau kelihatan dari mereka, dari tampang mereka, dari jasmani mereka, dari penampilan mereka, as-siman. As-siman artinya gemuk, orang yang samin, rajulun samin artinya orang yang gemuk. Maka ini menunjukkan bahwasanya para ulama menjelaskan bahwasanya gemuk atau kurus sebenarnya tidak tercela, tapi yang tercela adalah seorang yang dia hanya memperhatikan jasmaninya saja, sehingga dia lupa akan akhirat. Ketika dia terlalu banyak mungkin makan atau banyak tidur dan sebagainya, maka akan timbul kegemukan. Maka ini yang tercela. Terlalu banyak tidur, banyak tidur atau banyak makan, ini yang menyebabkan as-siman. Walaupun sebenarnya gemuk atau tidak itu bukan pilihan, tapi seorang gemuk itu karena melakukan suatu sebab. Apa sebabnya? Dia mungkin banyak tidur dan sebagainya. Nah, banyak tidur ini yang dilarang, banyak tidur atau banyak makan dan sebagainya. Hanya memperhatikan jasmani, tidak diperhatikan rohaninya, tidak diperhatikan hatinya. Maka ini termasuk hal yang tercela. Yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini adalah hal-hal yang tercela. Kemudian hadis selanjutnya, hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah masaku. Sebaik-baik manusia adalah masaku. Maka ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan keumuman bahwasanya sebaik-baik manusia
sejak manusia itu ada, yaitu sebaik-baik manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat adalah masaku, kata Nabi. Maka ini menunjukkan bahwasanya sahabat adalah generasi terbaik yang pernah lahir di muka bumi ini sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Maka generasi sahabat generasi paling baik. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini secara khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian adalah generasi setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka. Di sini 3 kali disebutkan ya, setelah masa Nabi. Kemudian akan datang satu kaum yang mendahului kesaksian mereka, sumpah mereka, atau sumpah mereka, kesaksian mereka. Artinya orang-orang yang mereka bersumpah, ya, cepat bersumpah dan mudah bersumpah dalam memberikan kesaksian. Padahal ya, bersumpah itu bukan perkara yang mudah dan ringan. Seorang biasanya bersumpah itu diminta dia untuk bersumpah, baru dia bersumpah. Tapi nanti di akhir zaman, kata Nabi, akan ada orang yang dia bersumpah dengan segera. Ini menunjukkan bahwasanya hal ini adalah perbuatan yang tercela. Karena tidak ada dalam dirinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Maka ini ya seharusnya ditinggalkan ya. Kemudian qala Ibrahim, yaitu Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, mengatakan kanu yadribunana 'ala syahadati wal ahdi wa nahnu sighar. Mereka dahulu, yaitu orang tua kami, kata Ibrahim An-Nakhai, memukul kami atas persaksian dan juga perjanjian, sedangkan kami dalam keadaan ketika itu masih kecil. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat, para tabi'in, para ulama terdahulu itu mendidik anak-anaknya. Ketika anak-anaknya memberikan persaksian atau perjanjian dengan bersumpah, ya, dengan mudah bersumpah, sedangkan mereka, walaupun mereka masih kecil. Ini menunjukkan para sahabat, para tabi'in, mereka tidak segan-segan memukul anaknya dalam rangka mendidik tentunya ketika melakukan kesalahan. Maka dalam hal memukul anak, dalam hal pendidikan, maka ini dibolehkan oleh para ulama dengan syarat bahwasanya anak itu memang mengerti arti dari sebuah pukulan, ya, dia sudah mulai berpikir, ya, sudah masuk usia tamyiz, ya, mungkin umur 7, 8. Ya. Dalam hadis Nabi dikatakan kalau anak tidak sholat umur 10 tahun boleh dipukul, maka umur 8, 9, 10 ya, ketika masih juga tidak melakukan apa yang diperintahkan, maka boleh ya dipukul sehingga dia mengerti, ya, dia sudah mulai mengerti tentang makna sebuah pukulan. Yang kedua, tujuan memukul adalah mendidik, ya, bukan menyakiti. Mendidik anak tersebut supaya dia lurus, mendidik anak tersebut supaya terbiasa dengan kebaikan, mendidik anak tersebut supaya terbiasa dengan adab dan seterusnya. Kemudian tentunya yang memukulnya tentunya adalah ya, orang tuanya atau walinya. Ya, ini, dan yang dipukul adalah bagian yang tidak menyakitkan atau bagian yang fatal atau yang akan memberikan mudarat, ya, kepada anak. Karena tujuan dari memukul ini bukan sekedar memukul, tapi adalah memberikan pendidikan. Ya. Dan ini bisa kita lihat bagaimana para sahabat. Ya, di sini Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in, mengatakan kami dulu dipukul, ya, ketika kami masih kecil. Ketika bersumpah dengan nama Allah atau berjanji dengan nama Allah, ya, ini menunjukkan bahwasanya ya para sahabat, para tabi'in, para ulama zaman dahulu mereka mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, dan itu dimulai dari sejak kecil. Ya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa hadis yang disebutkan, ya, tentang bagaimana pentingnya kita untuk menjaga yamin ataupun sumpah. Ya.
Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari bab ini adalah agar kita benar-benar menjaga, yang pertama menjaga sumpah kita. Ketika kita bersumpah, ya kalau bisa diusahakan tidak bersumpah. Kalau harus bersumpah maka dijaga untuk tidak melanggar sumpahnya. Kalau melanggar maka membayar kafarah. Kemudian hendaknya bersumpah dengan nama Allah dan tidak boleh berdusta. Kemudian faedah dari hadis ini atau bab ini juga bahwasanya bersumpah itu memang bisa jadi melariskan dagangan dan sebagainya, tapi ternyata bisa menghapus keberkahan dari usaha. Maka ini berhati-hati, terutama bagi para pedagang untuk tidak mudah bersumpah. Mungkin dagangan Anda laris, tapi keberkahan dari keuntungan yang Anda peroleh tidak ada. Kemudian, ya bagaimana kita bisa mendengar tadi ancaman yang sangat keras dari Nabi SAW terhadap orang yang menjual atau membeli dengan nama Allah atau bersumpah atas nama Allah SWT. Kemudian faedah dari hadis-hadis ini juga keutamaan generasi sahabat, ya, keutamaan generasi sahabat, generasi tabi'in dan tabi'ut at-tabi'in yang mereka disebutkan oleh Nabi, ya, generasi sahabat adalah generasi yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Ya, khairun nas kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah qarni, yaitu masaku, yaitu masa para sahabat. Ya. Kemudian juga yang terakhir adalah bagaimana kita tetap mendidik anak-anak mulai sejak kecil dan membiasakan mereka dengan suatu hal yang baik. Dan kalau mereka salah, ya boleh saja kita pukul, ya. Dengan syarat ya tadi disebutkan memang mereka sudah paham makna sebuah pukulan, kemudian kita memukul dengan tujuan memberikan pendidikan, ya, mendidik, ya. Dan itu adalah adab, ya. Bahwasanya adab itu harus dibiasakan dan sejak kecil. Kalau sudah sejak kecil dibiasakan beradab, maka sampai dewasa dia akan beradab. Tapi kalau sejak kecil tidak dibiasakan, maka sulit untuk membiasakan itu. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan bab al-halfu, yaitu bersumpah, ya, atau banyak bersumpah. Itu bab yang ke-61. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan bab yang ke-62. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.